Allahumma shalli ala Muhammad. Cukup suruh coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi ma sya'allah la yasukun khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin kiram, para alim, para ulama, para habaib, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati, kepada Desa Mekar Baru yang telah berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini, yang saya hormati segenap asatidz wal asatidzah, yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Muslimin II, yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muslimin II, segenap tamu para undangan, dan tidak ketinggalan pula kepada seluruh santriwan dan santriwati yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barakah ini, yakni dalam rangka Aflah Akhirus Salah Pondok Pesantren Hidayatul Muslimin II, Desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Kabupaten Kuburaya. Kedua kalinya salawat beserta iringan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah deraskan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau selaku pelopor Islam yang telah membawa kita semua dari alam kezaliman dibawa ke alam yang terang menderang, yakni alam nikmatul Islam wal iman, seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Hadirin segenap para undangan yang saya hormati, di sini saya selaku penata acara tidak pantas melebarkan kata-kata. Saya akan bacakan susunan acara yang telah tersusun pada malam hari ini. Pertama, pembukaan, disusul dengan acara kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, pesan dan kesan. Yang keempat, nasihat yang disampaikan oleh Mudirul Ma'had Hidayatul Muslimin II. Acara yang kelima, sambutan Ketua Yayasan Hidayatul Muslimin II. Acara yang keenam, penyerahan sertifikat kepada kelas 3 aliyah dan sanawiyah, serta penyerahan piagam kepada santriwan dan santriwati yang berprestasi dan bintang santri tahun ajaran 2022-2023. Dan acara yang ketujuh, doa penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan membacakan suratul Fatihah, dengan harapan semoga acara demi acara nantinya dapat berjalan dengan baik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-salih al-Fatihah.
Terima kasih saya sampaikan. Menginjak acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana dalam hal ini akan dibacakan oleh Adinda Zahwa. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa tadhkuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Demikianlah tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Adinda Zahwa. Semoga dengan apa yang dibacakannya tadi dapat diberikan pahala Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi pembaca dan umumnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin segenap tamu undangan yang saya hormati, untuk acara yang ketiga yaitu pesan dan kesan, yang mana dalam hal ini akan dibawakan oleh Danda
kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena nikmat Allah lah sehingga malam ini kita dapat berkumpul di Pondok Pesantren Hidayatul Muslimin 2 dalam rangka acara haflah akhirus sana. Dan yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan pengikutnya di akhir zaman. Yang pertama-tama yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati, Sayyidul Walid Al-Murabbi Arwahina wa Ajisadina Al-Ustaz Sultan Ar-Rafi, pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Muslimin 2. Kita doakan semoga Allah panjangkan umur beliau, semoga Allah sehatkan badan beliau, dan mudah-mudahan hajat beliau dunia wal akhirah Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Muntaba Al-Hafiz, juga kita doakan beliau semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga beliau, dan semoga hajat-hajat beliau dunia wal akhirah Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Bakir mewakili segenap dari kelas 3 aliyah dan sanawiyah akan menyampaikan pesan dan kesan. Yang pertama-tama, pesan Al-Bakir untuk teman-teman santriwan dan santriwati untuk lebih semangat lagi belajarnya, lebih semangat menuntut ilmu, dan mudah-mudahan jikalau tidak lanjutkan mondok di sini dan melanjutkan mondok pesantren di luar atau di sekolah umum, mudah-mudahan selalu bisa menjaga nama baik pondok pesantren, bisa menjaga nama baik guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Al-Bakir bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mondok di Pondok Pesantren Hidayatul Muslimin 2, bertemu dengan banyak para ustaz, dan terima kasih kepada teman-teman guru-guru telah membimbing kami semua 3 tahun Al-Bakir mondok di Pondok Pesantren Hidayatul Muslimin 2, dan alhamdulillah masih betah sampai sekarang. Karena orang yang mondok di pondok pesantren bukan orang sembarangan. Orang yang mondok di pondok pesantren adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Bakir bersyukur pada orang tua Al-Bakir, alhamdulillah datang pada malam hari ini telah
mendidik dan telah ridho ikhlas Al-Fakir mondok di Pondok Pesantren Muslimin 2, dan mudah-mudahan kita doakan untuk kedua orang tua Al-Fakir dan kedua orang tua kita semua, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah kabulkan hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan Al-Fakir mewakili segenap para panitia acara Haflah Akhirus Sanah Pondok Pesantren Darul Muslimin 2. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau dari segi penempatan, dari penyambutan kami semua, dari hidangan kami sediakan mungkin kurang berkenan di hati para wali-wali santri dan teman-teman. Kami mohon maaf karena hanya inilah yang dapat kami sediakan, dan acara ini pun tidak disangka-sangka karena setiap sorenya jadwal hujan pasti turun. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kami laksanakan acara di lapangan karena rencananya acara ini di musola. Dan terima kasih kepada Bang Amin telah membantu kami dalam membangun tenda ini, dan teman-teman para panitia, terima kasih telah meluangkan waktu-waktunya untuk mempersiapkan acara pada malam hari ini. Dan kami berterima kasih kepada para tamu undangan yang telah berkenan hadir pada malam hari ini. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih karena telah menyempatkan waktu para tamu undangan untuk hadir pada acara kami pada malam hari ini. Dan mungkin hanya ini dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang dan lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ini pesan dan kesan yang telah disampaikan oleh saudara Dandan. Hadirin dan dewan juri yang saya hormati, untuk acara yang selanjutnya yaitu nasihat yang akan disampaikan oleh Mudirul Ma'had Hinayatul Muslimin 2, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Sultan Ar-Rafi'i. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتحنن وتكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Ya hadratul muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, seluruh asatidzah wal ustadzat Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Hidayatul Muslimin 2, nakhusu bidzikir yang kami muliakan, terkhusus kepada orang tua kami Al-Ustaz Muntada Al-Habib, yang beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan usianya serta dimudahkan urusan-urusan beliau. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada aparatur pemerintah, terlebih khusus kepada Bapak Kepala Desa Mekar Baru,
seperti Bapak Sudirman. Dan juga beliau diberikan umur yang panjang oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali santriwan dan wali santriwati yang saya muliakan, serta santriwan dan santriwati yang kami cintai dan kami banggakan, mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam hidayah serta tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di dalam acara haflah akhirus sana Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Hidayatul Muslimin 2. Kita bersyukur tentunya kita bisa berkumpul di tempat ini atas limpahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini kelak diakui oleh beliau dan berhak untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, para wali santriwan dan santriwati, dalam kesempatan hari ini ada beberapa poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama, kami ucapkan jazakumullah khairan jazak. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada khususnya wali santriwan dan santriwati yang datang dari jauh-jauh demi memenuhi panggilan kami. Dan juga kami mengucapkan terima kasih karena selama beberapa tahun ini memberikan kepercayaan kepada kami untuk mendidik putra-putri, ibu-ibu, dan bapak-bapak sekalian di Pondok Pesantren Hidayatul Muslimin 2 ini. Jadi dengan cara dititipkan putra-putri bapak ibu sekalian ke pesantren ini, maka secara tidak langsung kami menyambung bakti kami dengan guru-guru kami. Karena guru-guru kami berpesan ketika kami dulu pesantren mondok, maka guru-guru kami berpesan supaya ketika keluar dari pondok pesantren kami tidak meninggalkan mengajar. Maka dengan wadah pondok pesantren ini, kemudian anak bapak ibu semua dititipkan di tempat ini, maka kami bisa menyambung daripada bakti kami kepada guru kami untuk terus memberikan apa yang selayaknya kami berikan kepada mereka dan untuk mengajarkan mereka ilmunya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari itu kami bersyukur bisa mendidik mereka dengan cara mengajar, berarti kami juga belajar untuk memahami setiap karakter daripada anak-anak, belajar untuk mengamalkan terhadap apa yang telah kami sampaikan. Apa yang kami sampaikan kepada santri-santri kami juga di situ belajar untuk mengamalkan terhadap apa yang kami ucapkan dan kami terapkan kepada mereka. Kami berharap anak-anak santriwan santriwati yang kami didik di sini, maka harapan kami ketika mereka nanti keluar dari pondok pesantren, mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang yang lainnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menegaskan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang dapat memberikan kemanfaatan kepada yang lainnya. Maka dengan harapan ketika kami sampaikan ilmu-ilmunya Rasulullah, ketika mereka nanti pulang mereka bisa bermanfaat untuk orang lain. Baik orang lain itu mungkin berupa pasangan hidupnya, bermanfaat untuk keluarga kecilnya, atau mungkin mereka lebih daripada itu, mereka bisa bermanfaat di kampung halamannya. Kami berharap putra-putri kami, santri-santri kami, mereka ketika pulang tidak hanya sekedar menjadi penerus, tapi menjadi pelurus. Ada mungkin ada istiadat yang tidak sejalan dengan syariat, maka kami tidak berharap putra-putri kami, santri-santri kami hanya meneruskan hal tersebut, tapi ketika ada mendapati penyimpangan-penyimpangan, putra-putri kami harapkan bisa meluruskannya. Yang kedua, terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah menitipkan putra-putrinya ke tempat kami.
Karena ketahuilah bahwasanya sering kita dengar penyesalan orang tua atau penyesalan terbesar orang tua di alam barzakh adalah ketika membiarkan putra putrinya tidak mengerti dengan ilmu agama. Sekarang mungkin kita tidak terasa manfaat, atau mungkin merasa manfaat tapi tidak seberapa. Akan tetapi ketika kita sudah berada di bawah tanah, jasad kita sudah terbujur gagal, kemudian putra putri kita mengiringi pemakaman kita, mengantarkan kita kepada tempat peristirahatan terakhir kita, maka di saat kita ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai, disitulah kita akan merasakan betapa manfaatnya doa daripada anak-anak yang saleh. Ketika kita tidak membimbing, tidak mendidik anak-anak kita saat ini, siapa yang akan mendoakan kita ketika kita berada dalam barzakh nanti? Maka dari itu Nabi SAW beliau bersabda, "Idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathatin." Manusia ketika dia mati, ketika manusia mati, maka amal-amal ibadahnya akan terputus. Illa min thalathatin, kecuali 3 perkara yang tidak akan terputus. Yang pertama Nabi mengatakan min shadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalihin. Yang ketiga daripada perkara yang tidak akan diputus ketika manusia terputus nafasnya adalah anak-anak yang selalu mendoakan ibu-ibunya, bapak-bapaknya ketika sudah berada di barzakh. Dan itulah yang sangat kita harapkan. Bahkan Al-Habib Salim Asy-Syadzili beliau mengatakan, andai kata ini anak tidak pernah dididik dengan ilmu agama, tidak pernah seumur hidupnya mendoakan orang tuanya, hanya sekali saja mendoakan orang tuanya, maka dia dikatakan anak yang soleh. Lalu bagaimana ketika kita memondokkan anak kita, mendidik anak kita, memasukkan anak kita ke pondok pesantren, 5 waktu kita didoakan oleh anak-anak kita. 5 waktu, bahkan bukan cuma anak-anak kita, tapi santri-santri yang lain juga ikut mendoakan kita. Maka seseorang pernah bertanya kepada Al-Imam salah satu ulama kebanggaan Mesir. Beliau ditanya, Al-Imam Sya'ran Al-Mutawalli, beliau ditanya, wahai imam, apakah saya ini termasuk orang yang soleh? Atau apa ciri-ciri orang yang soleh? Beliau mengatakan bahwa saya termasuk ciri-ciri orang soleh, orang baik adalah ketika dalam sehari semalam 5 waktu dia tidak melepaskan doanya untuk ibu bapaknya. Dan ini wahai bapak ibu sekalian, kita dapati pada anak-anak kita yang terutama dididik dengan ilmu agama. Kita mungkin sedang santai, sedang tidur, ada yang mungkin sedang di kantor, ada yang mungkin sedang kerja, maka anak-anak kita selalu mendoakan kita. 5 waktu insya Allah anak-anak kita tidak lepas daripada mendoakan kita. Maka kami juga berterima kasih dengan cara bapak ibu semua titipkan anak-anaknya ke tempat ini, di pondok pesantren ini. Kami juga menjalankan bakti kami kepada orang tua kami, bakti kami kepada guru-guru kami untuk mengajar dan sekaligus kami juga belajar. Yang kedua, kami juga meminta maaf selama kami mendidik anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak di pondok pesantren ini, maka kami para asatidzah dan al-fakir mewakili daripada segenap para asatidzah tentunya terkadang tidak terbebas daripada kesalahan, kekhilafan kami sebagai seorang pendidik dalam mendidik anak-anak, ibu-ibu dan bapak-bapak. Karena mungkin ketika mendidik datang kebetulan ustadz-ustadz yang ngajar di sini kebanyakan mereka pulang pergi, datang dari rumahnya kemudian ngajar, kemudian pulang lagi ke rumahnya. Dan alhamdulillah madin kita diletakkan di malam hari atau pondoknya diletakkan di malam hari. Jadi kalau misalkan ketika mengajar kurang totalitas memberikan ilmunya, kurang totalitas di dalam memberikan perhatiannya dan lain sebagainya kepada anak, ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah dititipkan, telah diamanahkan kepada kami, maka kami mewakili segenap asatidzah yang lainnya memohon maaf atas semua kekurangan kami. Terus poin yang ketiga, yang terakhir, kami berpesan kepada
terkhusus santriwan dan santriwati madrasah aliyah dan madrasah sana, sekaligus juga madrasah diniyah yang mungkin setelah ini ada yang mau melanjutkan kuliah, ada yang mungkin setelah ini ada yang melanjutkan ke pondok pesantren yang lainnya atau ke pondok sekolah-sekolah formal yang lainnya. Maka pesan kami untuk anak-anak santriwan santriwati, yang pertama, jangan pernah tinggalkan belajar. Jangan pernah merasa bahwasanya ilmu kita sudah berada di puncak. Jangan pernah merasa kita sudah pada puncak ilmu atau sudah pada klimaks ilmu. Karena ilmu itu tidak ada batasnya, dan nanti batas akhir kita menuntut ilmu ketika bujur, ketika jasad kita sudah terbujur. Maka teruslah menuntut ilmu. Dan yang Al-Fakir pesankan kepada anak-anak, terlebih untuk anak-anak kelas 3 sanawiyah, untuk wali kelasnya juga atau wali santrinya yang misalkan ingin melanjutkan ke pondok pesantren yang lain, tolong diperhatikan, cari pondok pesantren yang satu manhaj, yang satu pemikiran, yang satu akidah dengan kita, supaya nanti ketika anak ini pulang tidak bertolak belakang atau tidak bertentangan dengan pemahaman ibu bapak sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, andai kata dilanjutkan ke sekolah-sekolah formal, maka amanah yang telah diberikan kepada kami sudah didik selama 3 tahun. Maka nanti amanah ini kami kembalikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, supaya mudah-mudahan di rumah ilmu-ilmunya dijaga, sholat 5 waktunya dijaga, dan ilmu yang sudah diajarkan di pondok pesantren bisa diamalkan dan bahkan bisa mungkin menjadi pelopor di sekolahnya masing-masing. Maka anak-anak sekalian, tolong nanti ketika sudah keluar dari pondok pesantren, kami hanya berharap yang pertama terus menuntut ilmu, jangan sampai terputus sampai di sini, dan tolong cari ilmu yang langsung guru mencari guru yang sanadnya nyambung kepada Rasulullah SAW. Cari guru yang bisa membimbing antum, jangan hanya sekedar belajar online. Sekarang banyak mungkin anak-anak ya yang hanya mengambil ilmu hanya dari YouTube dan lain sebagainya online. Tapi kami mengharap kepada anak-anak ini supaya ketika keluar dari pondok mereka meneruskan ilmunya dengan sistem offline, mereka bertatap muka dengan guru. Karena kalau misalkan anak kita dibiarkan untuk menuntut ilmu hanya mengambil dari YouTube, kita tidak tahu siapa gurunya. Ketika mereka salah, tidak ada yang meluruskan, tidak ada yang membenarkan. YouTube mungkin atau Google mungkin mereka bisa ditransfer dengan keilmuannya, tapi tidak dengan akhlak. Akhlak tidak bisa ditransfer lewat YouTube, akhlak tidak bisa ditransfer lewat Google, tapi yang bisa mentransfer ilmu, mentransfer akhlak, ini adalah guru-guru yang mana mereka bisa secara langsung belajar dengan mereka. Maka untuk anak-anak, poin pertama, jangan putus menuntut ilmu sampai di sini saja. Dan yang kedua, jangan sampai pulang hanya sekedar berangan-angan jadi orang soleh, jadi orang alim. Kemudian angan-angan itu melihat kepada orang-orang alim yang ada dan hanya melihat kepada hasilnya. Tapi kami harapkan untuk anak-anak supaya melihat kepada prosesnya. Ada orang-orang alim, ada orang-orang soleh di luar sana, lihat kepada prosesnya. Bagaimana mereka bisa menjadi orang soleh. Lihat kepada mujahadahnya, lihat kepada usahanya dan lain sebagainya. Nabi sudah menegaskan di dalam hadis Muslim, Nabi mengatakan, la yusata'ul ilmu birahatul jismi. Ilmu itu tidak didapat dengan cara bersantai-santai. Maka antum ketika nanti keluar dari sini, teruskan perjuangan, teruskan terus untuk menuntut ilmu, karena ilmu itu tidak bisa didapat dengan cara cuma-cuma. Ilmu tidak diwariskan begitu saja. Ilmu tidak diwariskan dari seorang ayah yang soleh langsung tiba-tiba diwariskan kepada anaknya. Atau ilmu juga tidak diperjualbelikan di pasar. Ilmu harus dicari dengan cara hati yang baik, mungkin dengan cara-cara yang sudah diajarkan di pondok-pondok pesantren, sudah diajarkan oleh guru-guru antum semua. Poin yang kedua, yang terakhir, kami juga berpesan kepada santriwan dan santriwati, khususnya kepada yang kelas 3 aliyah dan kelas 3 sanawiyah. Ketika nanti antum keluar dari pondok ini,
Kami berpesan jangan sampai memutus tali silaturahmi, jangan sampai memutus tali hubungan antara murid dengan gurunya. Karena banyak kita dapati sebagian daripada santri-santri kita itu ketika mereka keluar dari pondok pesantren, mereka sudah lupa dengan pondok pesantrennya. Mereka lupa dengan guru-guru yang telah membimbingnya. Mereka lupa dengan guru-guru yang hampir 24 jam memberikan arahan kepada mereka. Mereka lupa itu. Kadang santri-santri sudah keluar dari pondok pesantren, mereka datang ke pondok hanya numpang selfie, numpang foto-foto, salaman atau silaturahmi dengan gurunya tidak. Kemudian sudah numpang selfie, numpang foto, kemudian mereka pulang. Ini yang kami khawatirkan. Karena kalau mereka sudah lama dari luar, biasanya yang kami khawatirkan mereka akan membawa virus ke pondok pesantren. Hal-hal yang tidak baik akan ditularkan kepada santri-santri yang sedang mondok. Maka dari itu poin yang terakhir tadi kami sangat berharap kepada santriwan santriwati, terlebih khususnya untuk kelas 3, untuk tidak melupakan jasa guru-guru yang telah membimbing antum, guru-guru yang telah mengajarkan antum, guru-guru yang telah mengenalkan antum dengan Rasulullah, dengan ilmunya Rasulullah, dan mudah-mudahan dengan ilmu-ilmu yang telah disampaikan guru-guru antum ke antum dapat menjadikan antum semua dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan jazaa. Terima kasih kepada semuanya, wali santri, santriwan, dan semuanya yang telah hadir di dalam acara Haflatul Akhirus Sana Madrasah Pilihan Pondok Pesantren Baitul Muslimin 2. Jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi nasihat yang telah disampaikan oleh Mudirul Ma'had Hidayatul Muslimin 2. Semoga dengan apa yang disampaikannya tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para tamu undangan yang saya hormati, untuk acara yang selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat piagam kepada santriwan dan santriwati yang berprestasi dimulai dari ranking kelas 1 putra. Sebagai juara 1 diraih oleh kelas 1 putra, juara 1 diraih oleh Mustafa At-Tamimi. Juara 2 diraih oleh Zaki Maulana Hidayat. Dan juara ketiga diraih oleh Ramadan. Kepada nama-nama yang dipanggil untuk maju ke depan di depan panggung. Juara 1 Ananda Mustafa At-Tamimi, juara kedua Zaki Maulana Hidayat, dan juara ketiga Ramadan. Dan untuk penyerahan sertifikat dimohon kepada Al-Ustaz Muntaba untuk menyerahkan di depan menyerahkan sertifikat.
Juara 1 Ananda Mustafa At-Tamimi sebagai juara 1. Juara 2 Zaki Maulana Hidayat dan sebagai juara ketiga Ananda Ramadan. Terima kasih. Untuk kelas 2 putra kami panggil sebagai juara 1 Ananda Jolanda. Juara kedua Muhammad Irgi. Dan sebagai juara ketiga Ananda Nur Akbar. Kepada nama-nama yang dipanggil untuk maju ke depan. Jolanda sebagai juara 1, juara kedua Muhammad Irgi, dan juara ketiga Nur Akbar. Kalau dada boleh diwakilkan. Nur Akbar mana nomor berapa? Dan yang akan memberikan sertifikat atau piagam dimohon kepada Kepala Desa Mekarbaru Bapak Sudirman untuk memberikan piagam kepada juara-juara kelas. Juara 1 Ananda Jolanda. Dan juara kedua Ananda Muhammad Irgi. Muhammad Irgi. Dan juara 3 Ananda Nur Akbar. Gede Nur Akbar sekarang. Gede. Terima kasih. Dan untuk kelas 1 putri sebagai peringkat ketiga atau juara ketiga Saudari Safina. Saudari Safina. Peringkat ketiga Saudari Safina. Juara kedua diraih oleh Ana Nisfiana. Dan juara 1 diraih oleh Ani Nisfiani.
Juara 1 diraih oleh Adi Nisgani. Juara kedua diraih oleh Ana Nisgana dan juara ketiga diraih oleh Safina. Dan dimohon kepada Ustaz Amir untuk memberikan sertifikatnya. Dimohon Ustaz. Juara 1 diraih oleh Ani Nisfiani. Mau dipoto dulu Ustaz. Kemudian juara kedua diraih oleh Ana Nisfiana. Dan juara ketiga diraih oleh Ananda Safina. Terima kasih. Baik, lanjut ke kelas 2 putri. Kelas 2 putri. Sebagai juara ke-1 diraih oleh Cynthia Lestari. Juara kedua diraih oleh Nova. Dan juara ketiga diraih oleh Raudo. Kepada nama-nama yang dipanggil untuk maju ke depan. Juara ke-1 Cynthia Lestari. Juara kedua Nova dan juara ketiga Raudo. Dan dimohon kepada Ustaz Amir untuk memberikan Ustaz Amin. Dimohon kepada Ustaz Amin untuk memberikan sertifikat. Monggo Ustaz. Dimohon Ustaz Fadi aja. Monggo. Monggo Ustaz. Kalau tidak mau saya sendiri nanti kasih. Biar tidak larut. Dimohon kepada Ustaz biar tidak terlalu marah untuk memberikan sertifikat. Dimohon Ustaz Fadi. Dimohon kepada Ustaz Dedi silakan memberikan sertifikat. Juara 1 Cynthia Lestari. Tunjuk tangan takut. Juara 1 Cynthia Lestari. Saya ikut tidak? Ya, juara kedua diraih oleh Adinda Nova. Dan juara ketiga diraih oleh Raudo. Juara ketiga Raudo. Terima kasih sudah sampaikan. Saya akan kembali ke tempatnya. Baik, untuk kelas 3 putra. Juara ke-1 diraih oleh Aiwan Baharudin. Juara kedua diraih oleh Andi Juniardi.
Dan juara ketiga diraih oleh Danda. Kepada nama-nama yang dipanggil dimohon untuk maju ke depan. Juara ke-1 Ayat Baharudin, juara kedua Adi Juniarti, dan juara ketiga Danda. Dan untuk memberikan sertifikatnya dimohon kepada Ustadz Adib Toha. Nah, monggo kepada Ustadz untuk memberikan sertifikatnya. Mantap. Juara kedua Adi Juniarti. Dan juara ketiga diraih oleh Danda. Terima kasih. Baik, lanjut ke berikutnya yaitu bintang pelajar santri putra dan bintang pelajar santri putri. Kami panggil untuk santri putra sebagai bintang pelajar diraih oleh Aywan Baharudin. Alwan Baharudin sebagai bintang pelajar santri putra, dan sebagai bintang pelajar santri putri diraih oleh Ani Nisriani. Geser kanan. Nah, inilah juara bintang pelajar kita antara putra dan putri. Yang pertama sebagai bintang pelajar putra yaitu Alwan Baharudin, dan sebagai bintang pelajar putri diraih oleh Ani Nisriani. Dimohon kepada Ustadz Hamdi untuk memberikan sertifikat kepada bintang-bintang pelajar. Juara bintang pelajar putri terima kasih. Baik, lanjut ke berikutnya yaitu Kamar Putra Terbaik. Kamar Putra Terbaik juara 2 diraih oleh Ali bin Abi Thalib. Kamar Putra Terbaik juara 2 diraih oleh Ali bin Abi Thalib yang mewakili perwakilan perkamar untuk maju ke depan. Dan juara ke-1 diraih oleh Utsman bin Affan. Nah, ini juragan-juragan yang punya kamar nih. Dimohon kepada Ustaz Solihin untuk memberikan
Bukan. Juara kamar putra terbaik. Nah, ini ada apa di kamar-kamar aku tidak tahu. Intinya ada terpilih terbaik. Baik, juara ke-1 diraih oleh Utsman bin Affan. Kamarnya yang bernama Utsman bin Affan. Terus juara kedua diraih oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, kamar terbaik putri. Kamar terbaik putri juara 2 diraih oleh An-Najah. Juara ke-1 diraih oleh Az-Zahra. Nah, juara kamar terbaik putri juara 1 diraih oleh Az-Zahra, perwakilan 1 orang saja. Yang juara kedua diraih oleh An-Najah. Yang akan memberikan sertifikat dimohon kepada Abang Amin. Monggo Bang Amin. Beliau selaku pengelola kamar di pondok pesantren, jadi dia lebih tahu kapan dia. Monggo Bang Amin. Ngambil selaku tukang di pondok pesantren, tukang terbaik yang kita punya. Ya, juara 1 Az-Zahra. Juara kedua An-Najah. Baik, untuk acara yang selanjutnya yaitu acara pembagian sertifikat untuk kelas 3 MA sekaligus wisudawan. Dimohon kepada para wisudawan nantinya dibarengi oleh walinya masing-masing, dan juga kepada wisudawan untuk mempersiapkan diri dan disertai dengan walinya. Dengan bismillahirrahmanirrahim kami panggil wisudawan pertama Ananda Danda, putra dari Bapak Kasim Ismail.
walinya untuk mendampingi ke atas panggung. Danda putra dari Bapak Kasim Ismail. Disusul wisudawan berikutnya. Allah Aduan menitipkan cinta tulus di dalam hati. Putra dari Bapak Aristo. Sehingga semua merasa bahagia memilikimu. Tiada cinta sepertimu. Disusul wisudawan berikutnya. Kasih Edi sayang Martono. paling hangat. Putra dari Bapak Ku Wali. temukan di hatimu ketulusan tanpa syarat. Hari-hari silih berganti, tahun-tahun telah kita lewati. Sungguh engkau panutan kami, sehat dan panjang umurmu Rabbi. Ikhlasmu dalam perjuangan, dapatlah menggerakkan tepuk tangan. Bila engkau balas senyuman, demimu temukan kedamaian. Hari-hari silih berganti, tahun-tahun telah kita lewati. Sungguh engkau panutan kami, panjang umurmu Rabbi. Ikhlasmu dalam perjuangan, dapatlah mengharapkan tepuk tangan. Bila engkau balas senyuman, temukan kedamaian. Allah menitipkan cinta tulus di dalam hatimu, sehingga semua merasa
dijadikan min ahli Terima kasih kesabaranmu, semoga Allah menjagamu. Tempat kita lewati, sungguh engkau panutan kami. Nabila Afriyati, putri dari Bapak Ikhlas. Dalam perjuangan tak pernah mengaku tepuk tangan, hingga engkau balas senyuman dan mempertemukan kedamaian. Kau sosok guru yang kuat, Cynthia Lestari, rasa hati hanya senyum yang terlihat di saat melawan sakit, bagai angin yang berdesir. Hati berdesir, putri dari Bapak Asmani. Sabarmu tiada akhir, semangat pun tak pernah pudar. Engkau ajarkan istiqomah, semoga keringatmu terbayar, dijadikan